Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita di pagi hari ini, dan semoga Tuhan terus memberikan kita semangat baru. Dan doa dan harapan saya, kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa doa, kuasa iman akan terus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan ini. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu memasuki 2026 ini. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan senantiasa menyertai engkau di tahun 2026 ini. Mantap! Dan sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami hidup dalam kasih karunia yang engkau anugerahkan itu Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Allah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Haleluya. Jadi di sini tema kita jelas, hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Nah, saya bertanya, manfaat apa yang dapat kita peroleh kalau kita hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita? Manfaat yang dapat kita peroleh kalau kita hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan menurut 1 Petrus 1 ayat 19 ayat 13 sampai 14 adalah, yang pertama dikatakan kita memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang waras. Tahukah Anda bahwa medan laga yang paling diperebutkan oleh Allah dan setan adalah pikiran? Karena kalau kita sudah berpikir tidak baik, kita akan melakukan yang tidak baik. Kalau kita berpikir sehat, kita akan berbuat sehat. Kalau kita berpikir melakukan yang baik, kita akan melakukan yang baik. Kenapa? Pikiran kita waras. Saya sudah turun ke daerah Tapanuli, baik Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Saya melihat dampak yang begitu luar biasa. Dengan segala keterbatasan, walaupun saya mencoba untuk menghimbau kita semuanya untuk bisa berbuat sesuatu. Ada nomor rekening baik atas nama saya maupun atas nama rekan saya Ramlan Sihotan yang ada di Tapanuli. Yang mau saya katakan adalah betapa memprihatinkan. Kalau pikiran kita waras, bukan berarti saya mengatakan kita tidak waras, bukan. Artinya kita berada dalam kasih Tuhan, kita juga akan prihatin dengan keadaan mereka. Kita juga tidak hanya sekedar berdoa, perlu dana juga kepada mereka, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan dana Anda bisa membuat mereka bisa bertahan lebih lama. Dengan keadaan rumah yang tidak ada, hilang dan lain sebagainya, ada keluarga yang hilang, ada ibu yang hilang, ada kakek yang hilang, ada teman yang hilang, ada keluarganya yang hilang, semuanya. Dan itu sangat memprihatinkan.
Tapi apapun itu, sebagai orang-orang yang telah menerima, yang hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan, mari kita selalu berpikiran waras. Yang kedua, selalu hidup waspada. Dunia ini penuh dengan dosa dan kejahatan. Setan akan mencoba untuk melumpuhkan iman. Setan akan mencoba, kalau saya mendengar bagaimana gereja setan mendapat support dari para pejabat-pejabat, saya tidak tahu persis apa itu benar atau tidak. Ada dari perusahaan-perusahaan yang memberikan 5% bagi gereja setan. Wah, itu sangat mengerikan. Tapi saya mau katakan kepada kita, ya maaf itu ada gangguan. Yang mau saya katakan kepada kita adalah di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu waspada supaya kita tidak digilas oleh keadaan zaman ini, kita tidak dihancurkan oleh keadaan zaman ini, tapi kita terus akan berbuat sesuatu yang baik. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, kalau sudah pikiran kita waras, tetaplah waspada. Karena tidak ada seorang pun yang kuat dengan dirinya sendiri. Dan perlu kita terus waspada dan perlu tinggal dalam kasih Tuhan, dalam doa dan firman. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk terus waspada menghadapi tahun 2026. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang Tuhan percayakan, selalu waspada. Jangan karena berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, engkau tidak waspada dan engkau lengah, dan setan mengambil kesempatan di dalamnya. Hawa nafsu mengambil kesempatan di dalamnya, dan kedagingan kita menguasai kehidupan kita. Jangan. Tapi senantiasalah waspada. Yang ketiga, dikatakan firman Allah, memiliki pengharapan pada Kristus. Nah, di tahun 2026 saya nggak tahu apa yang kita harapkan terjadi di 2026. Tapi saya yakin dan percaya kita akan mengharapkan segala hal yang baik bagi anak kita, bagi usaha kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, bagi apapun yang kita kerjakan. Kita berharap itu akan menghasilkan sesuatu yang sangat berdampak dalam hidup kita, sehingga kita bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Nah, yang mau saya katakan, pengharapan kita dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita dalam Kristus akan senantiasa membawa kenikmatan. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus membawa kita siap bertarung dalam keadaan apapun. Karena apa? Tuhan selalu bersama dengan kita. Yaitu anugerah, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita cukup untuk menolong kita di tahun 2026 ini. Berkat Allah yang dianugerahkan Tuhan limpah kepada kita, dan itu cukup untuk kita bisa melewati tahun 2026. Baru berapa hari sudah. Tapi yang mau saya katakan, jujur saya mau katakan, sangat besar pengharapan saya di tahun 2026 ini, supaya Allah mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar dari hal-hal sebelumnya di tahun 2025. Saya berharap banyak kepada Tuhan, dan saya tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan gantungkan cita-citamu setinggi langit, tapi tetaplah rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau punya pengharapan besar dalam Tuhan, tetaplah hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Tetaplah waspada dan tetaplah memikiri pikiran yang sehat, supaya segala kebaikan Tuhan akan kita nikmati. Dan yang terakhir adalah, yang tidak kalah pentingnya, inilah kunci segala keberhasilan kita, kunci dari segala kebaikan Allah turun kepada kita, kebaikan Allah memberkati segala apa yang kita kerjakan. Yang keempat, memiliki ketaatan kepada Allah. Jangan turuti hawa nafsumu, jangan turuti setan, jangan turuti kedaginganmu, tapi turuti firman Allah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kau akan melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupanmu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan nantikan segala kebaikan dan kuasa Tuhan ketika engkau hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Dia. Itu sebabnya engkau tidak akan bisa melakukan ketaatan yang sempurna kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia yang dianugerahkan oleh Allah. Dan kasih anugerah Allah itu sangat limpah. Paulus katakan dengan jelas, kasih karuniamu cukup bagiku,
untuk menanggung segala beban apapun, untuk menikmati segala kelimpahan apapun. Artinya yang mau saya katakan, dengan hidup dalam anugerah yang dalam kasih karunia yang dia anugerahkan Tuhan kepada kita, kita tidak akan pernah berbuat neka-neko. Kita akan selalu berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Kita tahu begitu limpahnya kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Segala ucapan syukur kita, perbuatan baik kita tidak dapat membalaskan. Selain hanya ini aku Tuhan, pakai hidupku di tahun 2026 ini dengan hidup dalam kasih karuniamu yang engkau anugerahkan. Aku akan melakukan yang terbaik dalam hidupku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Bapa, segala pekerjaan sejahat kami perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, mereka yang mengangkat tangan, dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu, dalam nama Yesus keluar, sembuhkan mereka, ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, karena engkau tidak mengajar ruang maupun waktu kepada mereka. Dan bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, trauma, dan lain sebagainya, Tuhan, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang berat datang kepada mereka untuk menyelesaikan, kehadiran-Mu sangat penting bagi mereka, Tuhan, dan pertolongan-Mu sangat penting bagi mereka. Dan kami berdoa kepada-Mu, kiranya dengan kebaikan yang sempurna daripada Tuhan datang kepada mereka untuk menolong mereka, memampukan mereka untuk berdiri di tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Kristus, kekuatan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita di pagi hari ini, dan kiranya Tuhan akan terus menyatakan segala kebaikannya. Kalau Anda ingin berdonasi, berdonasilah dengan ikhlas, dan Tuhan kiranya memberkati kita. Kenapa saya mendorong kita untuk berdonasi? Karena Tuhan katakan, engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit, engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan memberikan hati yang baik kepada setiap kita untuk melakukan hal yang indah dan baik di pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.